Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita, perlu dan patut untuk kita sadari bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh manusia akan melahirkan dosa yang lainnya. Maka hendaknya kita, Anda dan saya waspada agar tidak terjebak dalam lingkaran perbuatan dosa. Sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk senantiasa setia pada Allah yang sama, yang memberikan kehidupan dan juga berkat yang terus-menerus di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Murah, kami bersyukur atas penyelenggaraan hidup kami. Bimbinglah kami agar dapat beribadat dalam kebenaran dan mengalami Yesus sebagai kebenaran hidup di dalam persiaran hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan pertama dari kitab Raja-Raja, kita melihat, mendengarkan, menemukan, dan membaca bahwa Raja Yerobeam membuat 2 anak lembu emas. Ia menduakan Tuhan, tidak lagi menyembah Tuhan, bahkan ia mengangkat orang-orang pilihannya sebagai imam yang memimpin peribadatan menurut cara pandang mereka. Tentu di dalam persiaran hidup kita patut menghargai budaya, tetapi bukan berarti kita menduakan Tuhan, bukan berarti kita menduakan Dia sang pemilik kehidupan kita, entah apapun sebutannya bagi kita. Tetapi juga kita diajak untuk senantiasa setia dengan apa yang kita imani. Jangan hanya karena kita mengejar popularitas, akhirnya kita menduakan Tuhan. Jangan sampai karena kita hanya ingin dipandang sebagai orang yang suci, kudus, kita berpakaian seperti orang-orang Farisi yang senang memikirkan luarannya, tetapi hatinya seringkali tidak diolah, seringkali hatinya penuh kemunafikan dan kefasikan, hingga hatinya penuh dengan kebohongan dan senang tinggal di dalam lingkaran perbuatan dosa. Hari ini Anda dan saya serta kita semua diingatkan kembali bagaimana bahwa dosa itu senantiasa melahirkan dosa yang lain. Maka sebisa mungkin ketika kita berdosa, hendaknya kita berbalik. Sebagai contoh sederhana, berbohong. Dan ketika kita berbohong, kita membuat orang lain juga mengatakan kebohongan yang sama, karena menganggap kebohongan itu adalah suatu kebenaran. Mari kita belajar untuk senantiasa hidup jujur. Sebagaimana yang dituntut saat ini di tengah pandemi COVID-19 dengan varian baru Omikron, kejujuran menjadi hal mutlak untuk keselamatan bagi banyak orang. Ketika kita sakit, kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Kita sakit, kita harus isolasi mandiri, kita harus beristirahat, kita harus menjaga jarak terlebih dahulu. Sehingga apa yang dilakukan oleh kita tidak menjadi sumber malapetaka bagi yang lain. Tetapi ketika kita tidak mau berani jujur, kita memaksakan diri untuk tetap bekerja, untuk tetap berkumpul bersama, untuk tetap pergi ke gereja,
tanpa menyadari bahwa kita adalah pribadi yang saat ini sedang sakit di tengah-tengah orang dan berada bersama mereka, kita menjadi sumber bahaya, sumber malapetaka. Meskipun varian baru ini bisa dibilang tidak lebih bahaya daripada yang sebelumnya, maka hendaknya kita senantiasa bijaksana, tidak menduakan Tuhan, dan berani jujur pada diri sendiri agar kita sungguh bisa keluar dari lingkaran perbuatan dosa. Pada Injil suci hari ini dari Injil suci Markus, kita melihat bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus karena digerakkan oleh rasa belas kasihan, digerakkan karena cinta Allah yang melihat umatnya yang mengikuti Dia merasa kehausan, merasa kelaparan. Ia tidak mau menyuruh mereka pulang di dalam keadaan lapar. Suatu ungkapan yang sangat menarik diungkapkan oleh orang bijak. Suatu dosa besar ketika kita tidak melakukan kebaikan, padahal kita dimampukan dan bisa melakukannya saat itu. Perkataan orang bijak ini mengingatkan kepada Anda, saya, serta kita semua seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Senantiasa melakukan dan tidak menunda saat kita bisa melakukannya itu di dalam persiaran hidup kita. Yesus tidak menundanya, Ia mengajarkan kepada kita untuk berbagi. Bahkan ketika semangat berbagi itu ada, tidak ada yang kekurangan. Semuanya dicukupkan. Maka kuncinya adalah digerakkan oleh rasa cinta, rasa belas kasih, sehingga kita semua menjadi selamat, sehingga kita semua menjadi hidup di dalam sukacita, sehingga sukacita kita menjadi penuh. Beranikah Anda dan saya serta kita semua senantiasa melakukan perbuatan baik tanpa harus menundanya, tanpa harus melibatkan diri kita di dalam perbuatan dosa? Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, apa yang diperbuat oleh Yesus hari ini mengajak Anda dan saya serta kita semua untuk senantiasa tinggal bersama Yesus, untuk senantiasa hidup bersama Yesus, sebagaimana 4.000 orang kurang lebih yang mengikuti Yesus senantiasa ingin tinggal, bukan karena kekenyangan secara fisik, tetapi karena kerinduan dan kehausan akan sabda Allah yang menjadi sumber penghidupan bagi mereka. Mari kita jadikan sabda Allah dan teladan Sang Guru kita sebagai dasar hidup kita di dalam menghayati, memaknai perjalanan persiaran hidup kita di dunia ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, akhir pekan datang kembali. Jangan sampai perbuatan dosa kita melahirkan celaka bagi banyak orang. Maka beranilah untuk jujur bahwa kalau kita sehat, katakan sehat. Kalau kita sakit, katakan sakit. Dan kita harus tetap menghargai kebebasan, menghargai apa yang menjadi hak orang lain sebelum kita menuntut hak-hak kita. Selamat berakhir pekan, tetap setia dan jujur pada diri sendiri. Itulah kunci keselamatan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.